Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Wih, teman-teman, ingat gak besok hari apa? Yang pastinya besok hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Teman-teman ada yang berumur 75 tahun gak? Teman sendiri aja mungkin belum lahir ya. Oke, ntar lagi kita mau mulai ibadah kita nih. Nah, ayo kita siapkan buku, catatan, Alkitab. Dan jangan main ya saat beribadah. Dan juga semuanya beribadah juga, kita mau serius, sungguh-sungguh ya. Oke teman-teman. Oke, selamat beribadah semua. Merdeka. Kids, selamat datang di ibadah online kita. Tadi udah disambut sama Doman ya. Sudah diingatkan juga bahwa besok adalah hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Pasti semuanya sukacita ya. Lebih sukacita lagi hari ini kita beribadah lagi ya. Sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kembali hari ini Kau berikan kami kesempatan baru untuk kami beribadah kepadamu Bapa dengan puji-pujian, dengan sukacita yang akan kami naikkan untuk meninggikan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sukacitamu mengalir dari surga di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami percaya kami semua dapat sungguh-sungguh dapat fokus dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami tetap menghormati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Semuanya kita akan terbang bersama Tuhan tinggi di awan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita puji Tuhan. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru.
firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita akan menyembah Tuhan. Kita berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan sikap yang bersungguh hati, kita menghampiri tahta kudusnya Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Lebih lagi kita angkat pujian ini, kita sembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan, di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di telapak tangan-Mu tulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Ku nyatakan Engkau
online kita ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Penasaran sekali pastinya ya. Sebelumnya kita berdoa ya. Messi ikut kita berdoa ya. Kita tutup mata, lipat tangannya. Bapa, terima kasih pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Dan kami berikan hati kami, pikiran kami, sehingga kami diberkati. Dan kami sungguh-sungguh juga dalam mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun bagi setiap kami. Haleluya, amin. Messi, hari ini kakak akan cerita kembali nih. Cerita tentang seorang anak bungsu yang hilang dan meninggalkan bapaknya. Nah, cerita ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Kakak mulai ya? Nah, ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Berarti ada 1 sulung dan 1 bungsu. Nah, pada suatu hari, anaknya yang bungsu ini meminta harta warisan yang menjadi bagian miliknya. Padahal bapaknya belum meninggal, Messi. Tapi dia sudah meminta harta warisan bapaknya. Nah, kira-kira untuk apa ya? Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Jadi, harta yang seharusnya tidak menjadi miliknya karena kan bapaknya belum meninggal. Jadi, seharusnya belum menjadi miliknya. Nah, dia minta kepada bapaknya. Dan beberapa hari kemudian, ia menjual seluruh bagian lalu pergi ke negeri yang sangat jauh. Dan memboroskan harta yang menjadi bagiannya. Dia berfoya-foya di sana dan menghabiskan seluruh harta yang menjadi milik orang tua ataupun yang sebagian yang telah diberikan orang tuanya kepadanya. Nah, iya, karena dia menghabiskan seluruh hartanya dan berfoya-foya di sana. Nah, setelah uangnya habis di negeri itu, di tempat yang jauh itu, di tempat dia tinggal, timbullah bahaya kelaparan. Messi, kira-kira bahaya kelaparan itu gimana sih? Bahaya kelaparan itu semua susah. Jadi semua orang tuh pada kelaparan, cari makan susah, cari pekerjaan susah dan lain sebagainya. Karena kan kelaparan berarti kan ada susah untuk mencari makanan. Dan nah, kita lanjutkan ceritanya. Karena sangat lapar yang dia rasakannya, sampai ia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi tersebut, tapi tidak ada yang memberikan kepadanya. Jadi dia tidak memakannya, Messi. Wah, luar biasa sekali ya. Dari saking laparnya dia ingin makan makanan babi yang bukan seharusnya makanan dari manusia. Karena saking laparnya Messi pernah nggak kelaparan kira-kira? Nah, apa yang Messi cari? Pasti makanan kan? Makanan yang layak untuk dimakan. Sedangkan ini tidak lagi layak untuk dimakan oleh manusia. Tapi karena saking laparnya Messi dan mungkin dia tidak punya lagi uang, dia menginginkan makanan babi tersebut ataupun ampas dari makanan babi tersebut. Tapi tidak jadi karena apa? Tidak ada yang memberikan kepadanya. Nah, Messi akhirnya timbullah penyesalan di hatinya. Karena di rumah bapaknya ia hidup berlimpah-limpah. Kemudian akhirnya anak itu memutuskan untuk pulang dan meminta ampun kepada bapaknya. Dan berencana menjadi pekerja dari bapaknya karena ia merasa tidak layak lagi. Berarti dia menyesal ya, Messi ya. Nah, kita lanjut lagi ceritanya ya. Masih ada ceritanya nih, Messi. Nah, ketika dalam perjalanan ke rumah, kira-kira dia masih jauh dan bapaknya sudah melihat dia dari jauh dan bapaknya berlari memeluk dia dan menemui dia. Ia pun meminta ampun kepada bapaknya, bahkan bapaknya menyambut dia dengan gembira. Bukan hanya itu, bapaknya juga mengadakan pesta untuk menyambut dia. Oi, apa itu? Iya, luar biasa sekali ya Messi ya. Kakak juga sangat merasakan itu luar biasa. Karena apa? Dulu dia sudah pergi dari rumah bapaknya, mengambil harta bapaknya yang menjadi milik dia sih. Tapi kan dia berfoya-foya di negeri orang lain. Dan dia kembali, tapi dia menyesal dan minta ampun kepada bapaknya. Dan bapaknya pun menerimanya dengan gembira.
Luar biasa ya, adik-adik di rumah pasti juga merasakan luar biasa sekali ya pengampunan yang diberikan oleh bapaknya. Bapaknya datang berlari memeluk dia dan sangat bergembira untuk menyambut si anak bungsu, bahkan mengadakan pesta. Nah, iya Messi, pelajaran yang kita ambil ini Messi dari cerita ini, kalau kita ada salah, mari kita cepat-cepat berubah. Seperti anak tadi, dia salah kan? Dia salah, dia berdosa kepada ayahnya dan juga kepada Tuhan. Dan dia menyesal dan dia langsung membuat hatinya berubah. Langsung dia menyesal dan bertindak menemui bapaknya dan meminta ampun. Kakak mau baca satu ayatnya ya Messi. Kita buka ya adik-adik di rumah dari Lukas 15 ayat 21-nya. Kita baca bersama ya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Karena saking menyesalnya dia. Saking menyesalnya sampai dia berkata seperti itu. Nah, itulah penyesalan yang dibuat oleh anak tadi. Hatinya yang mau berubah ditunjukkan dengan menyesal dan minta ampun, lalu bertindak tidak lagi melakukan yang salah tapi melakukan hal yang baik. Jadi Messi, pelajaran bagi kita, kalau kita salah, kita cepat-cepat berubah dan kita tinggalkan kesalahan kita dan berubah menjadi lebih baik. Messi mulai bacakan ayatnya ya. Kita buka ayat firman Tuhan adik-adik dari Roma 12 ayat 2. Nah, Messi akan membacakannya bagi kita semua adik-adik di rumah. Boleh ikuti juga ya ayatnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, luar biasa sekali. Makanya dari kita yang salah, kita harus berubah menjadi baik dan berperilaku seperti firman Tuhan tadi, harus melakukan hal-hal yang baik supaya kita tahu yang mana kehendak Allah, yang mana bukan kehendak Allah, mana yang salah, mana yang benar, dan pekerjaan kita ataupun apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu ya, kita sudah diampuni. Bahkan kemarin kita belajar kalau kita mengaku kesalahan, Bapa akan mengampuni. Tadi seperti bapak yang tadi kan, bapak anak tersebut, anaknya salah, bapaknya setia untuk mengampuni. Bahwa anaknya datang untuk meminta ampun, bapaknya mau mengampuni anaknya. Nah, sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah diampuni, bagian kita ialah kita harus memiliki hati yang mau berubah supaya kita berkenan kepada Allah. Inilah judul firman Tuhan kita, hati yang mau berubah. Jadi adik-adik, kalau kita punya salah, hendaklah kita memiliki hati yang mau berubah dan bertindak untuk melakukan hal yang baik. Contohnya kalau misalkan hari ini kemarin kita mencuri, hari ini kita tidak lagi mencuri. Kalau misalkan hari ini kita berkata kotor ataupun berkata bohong, hari ini tidak boleh lagi untuk berkata-kata hal tersebut. Kita harus melakukan hal yang baik. Messi pernah nggak melakukan kesalahan? Apa tuh coba kira-kira? Pernah Kak, Messi pernah berbohong sama abang Messi. Wah, sama Doman ya Messi ya. Nah, nggak boleh lagi melakukannya Messi. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, apa yang salah kita lakukan lagi hal yang baik. Yang salah, iya, kita semua harus mau berubah ke hal yang baik. Yang semua yang salah yang pernah kita lakukan, mari kita tinggalkan. Inilah firman Tuhan bagi kita, hati yang mau berubah. Kita bersyukur ya. Terima kasih padamu Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan tentang hati yang mau berubah. Kami percaya kami telah diberkati dan kami siap melakukannya. Bela kuasa, bela kehendak Tuhan jadi bagi kami di rumah kami masing-masing. Kami memiliki hati yang mau berubah. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki budi yang baik, memiliki hati yang baik, dalam perbuatan yang baik, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai kids, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh Kak Maria dan ditemani oleh Messi. Nah, kali ini kakak juga ditemani oleh Messi. Messi. Iya Kak. Siapa teman-teman yang di rumah Messi? Halo teman-teman. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Kak Maria. Messi. Iya Kak. Messi mendengarkan firman Tuhan gak tadi? Dengar dong Kak.
Messi diberkati nggak? Diberkati sekali, Kak. Kalau diberkati sekali, Messi mau nggak menyampaikan berkat apa yang Messi dapatkan dari firman Tuhan tadi? Mau dong, Kak. Oh ya, coba sampaikan ya. Dari firman Tuhan tadi, Messi belajar bahwa Messi harus berubah. Berubahnya dimulai dari diri Messi sendiri, Kak. Dan itu harus Messi kerjakan mulai dari sekarang. Oh begitu, jadi Messi harus mengerjakannya ya sampai mulai dari sekarang ya. Nah adik-adik yang di rumah juga harus mengerjakannya. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan jangan kembali kosong lagi. Dan adik-adik harus berani mengerjakannya. Minggu ini kakak punya ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Yuk kita buka Alkitabnya ya. Dari Mazmur 86 ayat 5. Yuk kakak kasih waktu adik-adik di rumah 5 detik untuk buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Oke, adik-adik yang di rumah kakak undang bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Nah, adik-adik yang di rumah, ini firman Tuhan kali ini kita dapat mengerti ya bahwa kalau kita berseru sama Tuhan, kalau kita berkata-kata sama Tuhan, meminta ampun sama Tuhan, Tuhan itu suka mengampuni. Nah, dosa-dosa adik-adik di rumah pasti diampuni oleh Tuhan. Kalau adik-adik mau berdoa dan berseru kepada Tuhan. Nah, sekian dari ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kids, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita sudah bersyukur hari ini kita bisa beribadah dengan sukacita daripada Tuhan, sudah memuji menyembah Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita tutup di dalam doa dengan mengucap syukur. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau hadir sudah memberkati ibadah kami ya Tuhan yang dilakukan secara online ini ya Bapa. Di mana Tuhan di dalam hadirat-Mu kami bersukacita, kami mendapatkan kekuatan baru juga untuk Tuhan melakukan segala firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengerjakan firman-Mu, yang mau berubah, memiliki hati yang mau berubah Tuhan, sehingga Engkau pun memberkati kami lebih lagi ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Baik juga Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam studi kami yang walau juga dikerjakan secara online, kami percaya kami dapat sungguh-sungguh mengerjakan studi kami, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sekolah, baik juga tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah dapat kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik juga di rumah kami masing-masing, kami dapat menjadi anak-anak yang membawa berkat, yang mau membantu pekerjaan orang tua, baik juga membantu saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Haleluya. Amin.